sore, salam sejahtera buat kita semua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin menyatakan bahwa izin penyelenggaraan Liga 1 dan 2 yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 sudah keluar dan disepakati antara Menpora dan PSSI. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut, kita harus sama-sama menjaga dan memegang komitmen. Penyelenggaraan Liga 1 dimulai 27 Agustus 2021. Pelaksanaan kompetisi ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya pemain dan ofisial yang akan melaksanakan pertandingan harus 2 kali vaksin dan jumlah ofisial dibatasi. Kapolri juga meminta para pemimpin supporter sepak bola untuk mendukung penyelenggaraan Liga 1 dan 2 tanpa penonton, yaitu penonton bisa menonton melalui televisi atau kanal media sosial yang tersedia. Kemudian 1 hari sebelum pertandingan juga harus dilakukan pemeriksaan PCR untuk pastikan bahwa pemain dan ofisial dalam kondisi negatif dari COVID-19. Di lokasi penyelenggaraan juga dipasang aplikasi Peduli Lindungi sehingga bisa digunakan untuk membantu pengecekan terkait aturan protokol kesehatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit berharap aturan protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan karena memang sudah ada kesepakatan. Karena jika kemudian dilanggar, ada sanksi bagi klub mulai administrasi hingga tidak boleh mengikuti pertandingan. Tentu kita berharap sepak bola di tanah air bisa kembali berjaya, mengukir atlet yang berprestasi, dan ke depan semoga bisa terselenggara kembali sepak bola dengan didatangi ribuan penonton seperti halnya yang sudah dilakukan di berbagai kompetisi yang digelar di Eropa. Selamat sore pemirsa JTV, kita bertemu lagi dalam program Bincang Sore dan kali ini seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita akan memberikan perhatian pada agenda sepak bola. Kita tahu dari sekian banyak cabang olahraga di dunia, sepak bola merupakan olahraga yang betul-betul diminati di seluruh dunia. Bahkan kalau di skala Surabaya dan Jawa Timur, yang namanya pertandingan sepak bola itu merupakan sesuatu yang jadi idola dan sangat-sangat ditunggu. Tapi sayang dengan situasi pandemi seperti sekarang kita terpaksa menahan diri, menahan hasrat untuk bisa bertemu lagi dengan sesama pecinta bola sekaligus menyaksikan klub-klub bertanding dalam ajang Liga 1 dan Liga lainnya. Tentu saja kita merupakan sebuah kesempatan angin segar nih karena sudah ada informasi kita punya peluang untuk menyelenggarakan pertandingan Liga 1. Dan untuk ngobrol-ngobrol tentang ini dalam program Bincang Sore, kita bawa tema Wayahe Bal-balan, siap kompetisi, rebut prestasi. Saya menyapa dulu narasumber kita, Dr. Imam Syafi'i, MKes, seorang akademisi dari UNESA, sekaligus praktisi sepak bola usia muda. Pak Imam Syafi'i, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Pak Imam ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya juga sudah terhubung dengan Mas Ahmad Ghazali, supporter Arema FC, Aremania. Mas Ahmad Ghazali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas. Salam satu jiwa. Salam satu. Terima kasih Mas Ahmad Ghazali. Di studio saya sudah bersama Mas Heri Agus Supriyanto atau Mas Agus Bim Bim dari Bonek Tribun Kidul Surabaya. Mas Agus Bim Bim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berusaha juga untuk sambung dengan kawan-kawan Persebaya, tapi nampaknya masih belum dapat sambungan, belum dapat respon. Nanti kita manfaatkan peluang juga untuk sambung dengan narasumber lainnya, karena kita mengagendakan untuk ngobrol dengan Pak Haruna Sumitro, Direktur Madura United XO PSSI. Mudah-mudahan Pak Haruna Sumitro nanti bisa terhubung, karena informasi yang kami dapatkan beliau masih sholat. Kita manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol. Pak Imam Syafi'i, Nyon Sewu, ada kabar bola akan diselenggarakan kembali begitu ya? Bagaimana respon panjenengan waktu ada kabar dan informasi tentang agenda bola siap digelar kembali, Pak Imam? Ya, ini merupakan surprise ya bagi para pelaku sepak bola, baik di tingkat yang profesional maupun yang amatir. Karena dengan bergulirnya Liga 1 ini akan menjadi indikator bahwa nanti liga-liga yang dibangunnya itu tidak akan dibangun. Mudah-mudahan nanti tanggal 27 ini benar-benar terrealisasi, tidak seperti tahun sebelumnya. 1 Oktober dimulai, tapi 2 hari sebelum pelaksanaan terus tidak boleh ya. Ini menjadi sebuah nanti sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama.
Tapi setelah sekian lama vakum, menurut Anda dari kacamata akademisi dan juga praktisi, apakah vakum selama hampir 2 tahun ini ada dampaknya pada atlet atau pemain-pemain kita? Saya melihat ada dampak langsung maupun dampak yang tidak langsung. Dampak langsung terutama menyangkut masalah tata kelola tim. Dampak yang secara langsung itu terhadap tata kelola tim, terutama masalah finansial dan masalah teknis. Ya. Masalah finansial sudah barang tentu tim mengalami kesulitan karena tidak bisa nanti pertandingan itu ada penonton misalnya. Kemudian sponsor juga tidak bisa masuk seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua masalah teknis itu terkait dengan pemain, kondisi pemain itu sendiri. Bagaimana pemain itu tidak berkompetisi selama hampir 2 tahun, ini akan kehilangan ball feelingnya bermain. Gitu. Kemudian dampak yang tidak langsung itu pada pembinaan. Karena di bawahnya itu ada tahapan-tahapan, misalnya Liga 2, Liga 1, kemudian kompetisi-kompetisi yang di tingkat Askot, Askap, kemudian Asprop itu tidak bisa digulirkan juga. Nah ini adalah dampak yang tidak langsung yang selama ini kita rasakan. Saya sebagai pelaku langsung di usia dini itu, di usia muda sangat-sangat terasa sekali. Ya, baik. Pak Imam, izinkan saya untuk menyambut Pak Haruna Sumitro yang sudah bergabung bersama kita. Pak Haruna Sumitro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Haruna Sumitro sebagai Direktur Madura United, beliau juga seorang eksekutif komite dari PSSI. Pak Haruna Sumitro, sama pertanyaan saya pada Anda nih Pak. Begitu ada kabar bahwa Liga 1 siap dan boleh dapat lampu hijau untuk diselenggarakan, respon yang muncul di benak pikiran Pak Haruna waktu itu apa Pak? Saya sudah punya nada. Jenggot saya ini sudah umur 500 hari lebih, kan gitu kan. Nadar saya pokoknya kalau kick off ini dilaksanakan, saya akan potong jenggot saya ini. Oh gitu? Itu artinya menandai bahwa betapa kita ini merasa betul-betul tertekan dalam situ. Tertekan, terus gimana Pak Haruna? Pak Haruna, suaranya hilang Pak Haruna. Pak Haruna, suaranya hilang Pak Haruna. Maaf. Ya, kita masih menangkap gambar dan video dari Pak Haruna secara daring sedang merespon pertanyaan saya, tapi audionya hilang Pak Haruna. Mungkin bisa diulangi Pak Haruna, karena tadi beberapa jawaban dan respon panjenengan hilang Pak Haruna. Bisa diulangi Pak Haruna? Oke, baiklah. Kita manfaatkan peluang. Tadi Pak Imam sudah, saya bergabung dengan Mas Ahmad Ghazali, Aremania, supporter Arema FC yang ada di Malang. Mas Ahmad Ghazali, begitu ada kabar tentang ini, sama pertanyaan saya, respon Anda dan juga teman-teman Aremania apa Mas? Ya, terima kasih Sam. Mohon izin Pak Imam. Ya, sebetulnya saya ucapkan alhamdulillah ya kepada Bapak RI 1 dan juga BNPB, Kapolri juga ya, bahwasanya Liga 1 digelar kembali. Karena apa? Karena terkait dengan Liga 1 ini kepentingan pelaku sepak bola di sana dan juga industri mikro itu sangat-sangat tergantung pada kehidupan sepak bola. Di mana banyak teman-teman yang hidupnya dari kalangan sepak bola itu sangat-sangat yang setahun sekarang ini, yang setahun terakhir ini banyak yang terpukul ya. Banyak yang tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi intinya kami menyambut baik harapan itu semua terkait dengan Liga Sepak Bola ini digelar meskipun tanpa penonton. Tapi intinya yang pertama adalah Liga tetap digelar dulu. Itu yang paling kita patut bersyukur ya. Kita terima kasih. Semuanya bisa menyadari terkait dengan wabah yang ada di Indonesia ini saat ini, bahkan ini di dunia. Intinya bahwasanya kita siap menyukseskan gelaran Liga 1 ini, kompetisi digelar ini tentunya dengan prokes-prokes yang sangat ketat yang sudah diberikan sosialisasi, diberikan edukasi kepada supporter bahwasanya supporter ini tidak
datang ke stadion, dan kita tetap dalam hal ini kita sangat-sangat memahami, sangat-sangat menyadari ini semua bahwasanya pandemi ini belum berakhir. Jadi kita tidak menginginkan terjadinya klaster baru ya. Betul. Intinya kita tetap menyelesaikan dengan nonton di rumah saja. Betul. Sebentar. Saya beralih ke Mas Heri Agus atau Mas Agus Bim Bim. Sama Mas gitu ya. Udah lama vakum tidak ada kegiatan bola, tiba-tiba ada lampu hijau, ada peluang untuk bola segera digelar. Bagaimana persiapan sekaligus nanti mengelola sakmonakai supaya tetap prokes, Mas? Iya, kalau menurut saya sih, saya emang sangat senang bisa dengar ada kompetisi dimulai lagi tanggal 27 besok, dan semoga aja benar-benar berjalan lancar sampai selesai. Kita sebagai supporter, kita nggak masalah kalau emang tidak ada penonton, tidak ada supporter. Yang penting liga berjalan dulu, semoga aja benar-benar berjalan lancar dan akhirnya kita sebagai supporter bisa untuk mendukung tim kebanggaannya lagi. Dan persiapan dari teman-teman bonek juga, kita kayak tahun kemarin seperti pertandingan Piala Menpora, kita juga mengadakan nobar tapi di rumah, ada yang ada di rumah teman. Yang penting kita bisa nonton tim kebanggaan di layar televisi, kita nggak masalah. Berarti buat teman-temanku dan seluruh supporter yang ada di Indonesia untuk menahan diri, jangan berangkat ke stadion, jangan berangkat ke kota yang ada pertandingan liga ini bertanding. Itu aja. Ya, baik. Nanti kita manfaatkan peluang. Bincang sore masih bersama Anda. Kita manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol tentang bola. Wayahe bal-balan, siap kompetisi rebut prestasi. Kembali sesudah informasi berikut. Bincang sore, wayahe bal-balan, siap kompetisi rebut prestasi. Saya kembali ke Pak Haruna tadi yang sampai nadar memanjangkan jenggotnya. Tapi saya menangkap nadar tadi juga disertai keraguan gitu. Pak Haruna, nyun sewu Pak Haruna, tolong diulangi Pak. Ini panjenengan cerita soal jenggot yang dipelihara sedemikian rupa. Ini maksudnya apa Pak Haruna? Ya, saya merasa bahwa memang situasi yang tidak pasti ini harus betul-betul ada tekad bersama. Saya punya tekad bahwa sejak kick off ini diberhentikan 2 tahun yang lalu sampai dengan hari ini kan penuh ketidakpastian. Sehingga sejak itu saya sudah memanjangkan jenggot saya sampai sepanjang apa kira-kira kick off ini akan dimulai lagi. Dan kalau tanggal 27 nanti betul-betul akan dimulai, maka saya sudah punya nadar untuk memotong jenggot saya yang sudah umurnya 500 hari lebih ini. Jadi kalau sampai diperpanjang lagi ya saya akan memperpanjang jenggot ini lagi kan. Nadar ini kok malah mengisyaratkan, tapi bocoran halus dari internal PSSI sendiri, Liga 1 ini jadi apa pembuatan Pak? Ya, insya Allah sesuai dengan timeline kita. Kemarin kita sudah melakukan meeting bersama dengan klub. 27 ini insya Allah sudah pasti akan ada kick off. Tetapi ada catatan yang harus kita betul-betul garis bawah yang tebal-tebal, bahwa ada 3 pertandingan awal, 27, 28, 29. Betul. Apabila 27, 28, 29 ini betul-betul clear, tidak ada masalah, tidak ada nonton bareng, tidak ada kerumunan, tidak ada orang supporter datang ke stadion, maka kemungkinan untuk dilanjutkan itu besar sekali. Tetapi kalau kemudian 3 hari ini sudah fail, sudah gagal, maka bukan tidak mungkin semua itu akan hancur dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Betul. Concern daripada pemerintah kita dukung melalui Bapak Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu, bahwa mewanti-wanti kepada PSSI tidak boleh egois, pelaku sepak bola juga tidak boleh egois untuk bersama-sama menyukseskan penekanan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Kan gitu. Kita harus sama-sama dukung, karena itu harapan kita kepada supporter, Mas Bim Bim, Mas Gozali, bersama-sama Aremania dan Bonek Mania ini juga mendukung agar tidak terjadi kerumunan di dalam kegiatan sepak bola ini. Betul. Bukan tidak mungkin dengan live di televisi, kemudian mereka mengerin nonton bareng di mana-mana, yang itu mengakibatkan kerumunan, yang itu akan kemudian di capture oleh
oleh Satgas Covid, kemudian itu menjadi citra buruk bagi sepak bola Indonesia. Betul. Pak Haruna Nyun Sewu, kalau bicara soal penonton, apakah itu pendukung klub A, B, C, dan seterusnya, itu kan juga merupakan sumber pendapatan untuk pengelola, penyelenggara, dan nanti juga nyipratnya ke klub gitu ya. Tapi dengan penyelenggaraan olahraga atau pertandingan bola tanpa penonton, ada dampak nggak kira-kira pada semangat pemain dan juga tentu saja dompet klub ini, Pak? Monggo. Kalau adrenalin daripada pemain dan khususnya tim tentu akan berpengaruh sangat signifikan. Tetapi kita membuktikan bahwa Piala Menpora beberapa waktu yang lalu sudah berlangsung dengan sukses dan sudah berlangsung juga dengan protokol yang sesuai dengan sekarang ini. Itu hampir tidak ada masalah. Tetapi kembali kepada dompet klub tadi itu, kita ini sekarang sudah masuk pada era yang berubah, bahwa sumber-sumber pendapatan klub ini harus juga mulai lagi dieksplor lewat media-media yang lain. Yang kita lihat bahwa banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mencari pendapatan yang lebih signifikan untuk mengganti pendapatan yang hilang dari pendapatan dari supporter itu, dari nonton yang di stadion itu. Betul. Misalnya apa, Pak, kalau misalkan mengalihkan sumber-sumber pundi-pundi ini, Pak? Ya, klub harus kreatif, kemudian menjual konten-konten yang bisa mendatangkan sekarang kan marketplace begitu luas, begitu lebar, digital konten begitu banyak, sehingga kita juga harus betul-betul kreatif untuk bisa mendapatkan pendapatan dari sumber yang lain yang itu mengganti dari pendapatan yang kita dapatkan dari kantong pendapatan supporter yang melalui tiketing yang ada di stadion itu. Baik, saya juga penasaran ini, apa respon dari Pak Imam Syafi'i terhadap situasi tanpa penonton? Kita tahu bahwa penonton merupakan sumber duit, Pak. Pak Imam Nyun Sewu, kira-kira kalau klub menghadapi situasi seperti ini, ada saran nggak dari perspektif akademisi, Pak Imam? Jadi kan apa yang disampaikan Pak Haruna tadi itu kan betul ya, saya sangat mendukung kreativitas daripada pengelola klub ya. Saya teringat pada teori Charles Darwin tentang survival of the fittest ya. Betul. Survival of the fittest. Orang yang survive, orang yang bisa bertahan terhadap sebuah situasi itu mereka yang cerdas, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini. Nah, dengan kondisi sekarang klub tidak bisa dapat pemasukan atau income dari tiketing ataupun sponsor biasanya di lapangan, maka harus ada kreativitas, ada jalan keluar yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari tiketing dan sponsor tadi. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Haruna tadi, sekarang marketplace, kemudian juga digital eranya sudah bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu, mencari pundi-pundi pendanaan dari klub. Ya, kalau dari aspek pemain, Pak, kita tahu bahwa ada saran. Saya ingat di tahun-tahun pertama pandemi itu ada seruan supaya atlet menjaga stamina dan kebugarannya, latihan mandiri di rumah, bahkan latihan virtual gitu. Efektif nggak, Pak, ya, dengan situasi seperti itu terus menghadapi pertandingan yang di depan mata ini, Pak? Jadi sepak bola ini kan permainan tim ya. Ya. Kalau terus latihan sendiri di rumah, ya dapatnya mungkin dalam hal kondisi fisik aja ya bagi pemain. Tapi sebagai permainan tim butuh kolektivitas. Latihan secara bersama-sama di lapangan itu sangat-sangat menentukan, sangat dibutuhkan. Jadi kalau hanya sekedar di rumah itu sangat-sangat tidak efektif. Jadi sangat tidak efektif ya dari kacamata Pak Imam Syafi'i. Baiklah, saya manfaatkan peluang ke Mas Bim, Mas Agus Bim. Strategi apa, Mas, kira-kira? Karena kita tahu bahwa nanti ketat gitu ya, bahkan nanti juga ada disiapkan peduli lindungi, harus tes ini dan itu gitu ya. Kira-kira konco-konco itu siap nggak menghadapi situasi kayak ngono, Mas? Insya Allah bisa. Berarti kita sebagai supporter kita harus juga mendukung dari pihak PSSI atau dari pihak Kapolri untuk menahan diri di rumah. Berarti kayak tahun kemarin ada pertandingan Piala Menpora, mulai pertandingan awal sampai akhir. Alhamdulillah kita sebagai supporter kita menahan diri untuk di rumah, untuk nonton di rumah. Berarti kalau bisa buat seluruh supporter biarpun
sama-sama udah kangen tribun, udah 2 tahun kita nggak nonton tim kebanggaan di tribun. Kita harus bertahan dulu, sabar sampai pertandingan benar-benar aman dan kita bisa nonton lagi di tribun seperti di Liga Italia, Spanyol, Inggris kan udah banyak penontonnya itu mau juga. saya tanyakan Mas. Jadi kan kadang-kadang konco-konco bola mania itu juga yang pecinta bola juga ngerasa nih Eropa iso gelar bal-balan penonton yo akeh rame yo aman-aman saja gitu kan. Kini musuh gak iso gitu ya. Itu gimana kalau bisa mengkomunikasikan ke teman-teman supaya menahan diri tadi Mas? Ya makanya kita sebagai supporter kita juga harus ngasih tahu lah ke sesama supporter, ke sesama teman. Kita harus mengedukasi ke dunia maya, ke semua pihak-pihak supporter biar kita harus sabar dulu, jangan sampai benar-benar berangkat untuk mendukung tim kebanggaan di stadion. Biarpun yang ada di Liga Italia, di Liga Spanyol ada penontonnya, berarti kita harus sabar dulu. Saya sendiri juga nggak sabar, pingin nonton di tribun juga, udah 2 tahun kita nggak nonton, berarti yang penting sabar, biar pertandingan tanggal 27, 28, sama 29 ini berjalan lancar, nggak ada apa-apa. Siapa tahu kita bisa nonton lagi di tribun. Gitu aja. Mas Ghazali, saya ke Anda. Kita tahu pada waktu Eropa menyelenggarakan pertandingan bola, memang ada penontonnya, tapi tiba-tiba muncul ada klaster-klaster baru gitu. Pelajaran dari Eropa, kira-kira nek digowo ke Indonesia untuk supaya konco-konco nggak ketularan, konco-konco nggak loro. Itu piye, Mas Ghazali? Jadi gini Sam ya, ini perlu saya sampaikan bahwa di Malang ini ada teknis khusus ya, yang mana kita semuanya saling memberikan sosialisasi, saling memberikan komunikasi dan edukasi ya kepada semua korwil Aremania di Malang Raya dan di luar Malang Raya. Di mana kita juga melibatkan dari Forkompinda, kita melibatkan dari kepolisian Malang Raya ya, yang dimana di Malang Raya itu ada kepolisian namanya Arema Polis ya, yang di sana dalam masa pandemi ini dan untuk liga yang akan datang digulirkan ini, dari kepolisian Malang Raya ini sudah melakukan edukasi bersama-sama dengan teman-teman Aremania. Selalu pihak kepolisian Polres Malang Raya ini mengajak, mengundang teman-teman tokoh-tokoh korwil-korwil Aremania ini untuk bisa diajak berdiskusi, diajak sosialisasi, yang mana nanti ya itu nanti akan diberikan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di grassroots paling bawah. Dan untuk yang punya usaha itu juga kita berikan sosialisasi juga bahwasanya jangan sampai dalam gelaran Liga 1 ini ada nobar-nobar yang nanti bisa menimbulkan permasalahan baru. Dalam hal ini nanti sepak bola tidak bisa berjalan. Jadi intinya kita memang semuanya sudah sepakat bahwasanya kesepakatan ini yang memang sudah harus disepakati semuanya oleh teman-teman Aremania di Malang Raya dan juga di daerah-daerah yang lain. Betul. Intinya apa? Intinya kita tidak menginginkan ada klaster baru Mas ya. Ada klaster baru di sepak bola. Betul. Jadi edukasi, sosialisasi dan komunikasi antar korwil dan semuanya itu sudah digalakkan oleh Forkompinda, oleh kepolisian Malang Raya dan juga oleh Dinas Kesehatan, dan terpenting lagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah di Malang juga selalu memberikan sosialisasi bahwasanya kita tetap dalam masa saat ini di mana sepak bola belum berjalan dan nanti untuk berjalan semua harus kita jalankan dengan sukses. Tentunya apa? Supporter harus menyadari, menahan diri untuk tidak datang ke stadion. Oke, nanti tak dalami Pak Mas Ghazali karena sini ada yang menarik. Baik, kita masih dalam bincang sore kembali ngobrol-ngobrol tentang bal-balan ya, karena wayai bal-balan siap kompetisi rebut prestasi kembali sesudah informasi berikut ini. Bincang sore untuk Anda yang baru saja bergabung, mudah-mudahan saja pecinta olahraga sepak bola. Karena ada lampu hijau, ada sinyalemen pemerintah atau kawan-kawan aparat kepolisian memberikan peluang kembali untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola Liga 1. Dan kalau tidak ada perubahan, jadwalnya di depan mata nih, sudah tanggal 27 kalau saya nggak keliru. Saya ke Pak Haruna Sumitro sebagai Direktur Madura United. Pak, Nyun Sewu, selama hampir 2 tahun nggak ada kegiatan, ini kondisi pemain secara umum bagaimana Pak?
Masih mute Pak, suaranya. Pak Haruna, bisa diulangi? Masih mute. Mute ya. Monggo. Selama 2 tahun pemain latihan sendiri-sendiri, mereka menjalankan program yang diberikan oleh pelatih. Okay. Dan baru beberapa minggu yang lalu mereka kumpul, itu kemudian dilakukan serangkaian uji coba, dan sekarang tim sudah berada di Jakarta untuk siap pertandingan tanggal 29 nanti. Gitu. Yang penting mereka siap. Tentang syarat Pak Haruna, karena kita tahu tadi pemerintah juga memberikan syarat yang macam-macam. Antara lain harus tes ini, tes itu, yang tentu saja ini biaya Pak. Ini bagaimana menyiasati situasi dan kebutuhan syarat tadi Pak Haruna? Ulangi. Tentang syarat. Jadi pemerintah menetapkan boleh bertanding, tapi setiap pemain harus lolos uji tes PCR atau tes apapun lah, supaya bisa masuk ke lapangan. Nah, tentu saja kalau kita tahu tes ini kan juga biaya, Pak. Menghadapi syarat-syarat seperti ini, klub bagaimana kebijakannya? Jadi, kalau saya jelaskan tentang protokol kesehatan di sepak bola, itu sangat ketat sekali. Makanya. Contoh nih, tim sebelum berangkat ke tempat pertandingan, ke venue, mereka harus PCR. Betul. Kemudian mereka masuk hotel, begitu dia check-in, situ sudah ada petugas untuk melakukan PCR test. Jika ada yang positif, maka pemain atau individu itu harus kembali ke tempatnya, tidak boleh masuk hotel. Dan hanya yang negatif saja yang kemudian ditampung di hotel. Betul. Setelah itu, H-1 pertandingan, mereka dilakukan swab antigen untuk memastikan bahwa semua personel yang berada di lapangan dengan jumlah 290 itu betul-betul ada clear negatif COVID-19, sehingga semua pemain itu rata-rata sebelum pertandingan menjalani 3 kali tes PCR tes itu kan. Betul. Gitu. Makanya ya, itu. semua protokol kesehatan itu semua di bawah tanggung jawab PT Liga Indonesia Baru. Sehingga klub tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk tes-tes semua itu. Wah, alhamdulillah ini, karena saya pikir kalau swab antigen saja per kepala 150.000, kemudian swab PCR ya hitung-hitung sekitar 500.000, ping ya, dikali dengan sekian banyak orang tentu saja itu biaya. Baik, kita tahu bahwa di Eropa beberapa waktu lalu juga diselenggarakan pertandingan bola dan kita tonton sendiri, mereka juga mampu menghadirkan penonton di stadion. Ramainya luar biasa. Bahkan celetukan-celetukan di sosial media soal pertandingan di sana dan di sini seperti apa itu dibanding-bandingkan, Pak. Dengan situasi yang seperti itu, kira-kira apakah bisa ya kira-kira menyelenggarakan pertandingan kembali dengan penonton? Kapan kira-kira Pak Haruna? Ya, di Eropa itu yang harus dicatat, di negara-negara Eropa atau mungkin negara Barat itu yang harus, satu hal yang harus dicatat adalah satu data untuk semuanya. Artinya bahwa single data itu betul-betul konsisten dilakukan. Tapi di Indonesia kita masih jauh dari harapan itu, sehingga gerakan untuk memastikan bahwa seseorang itu di tracing namanya dia berada di mana, kita sampai hari ini kesulitan. Untuk sebuah nama saja bisa bermacam-macam tuh variannya. Karena itu hari ini kita masih optimis apabila gerakan vaksinasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Apabila herd immunity itu sudah tercapai, insya Allah apa yang kita harapkan semua untuk kita hadir di stadion untuk menyemarakkan kegiatan sepak bola lagi bal-balan mana itu akan bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan begitu. Baik, saya beralih ke Pak Imam Syafi'i. Pak Imam, dengan situasi seperti ini gitu ya, vakum hampir 2 tahun, kemudian latihan juga latihan daring atau latihan individu. Kira-kira kalau di dalam kajian prestasi itu ada nggak ya penurunan atau dampaknya? Dan kira-kira kalau mereka bisa pulih kembali seperti yang dulu-dulu sebelum pandemi, butuh waktu berapa lama Pak untuk adaptasi kembali? Jadi di olahraga itu, olahraga apapun, ya, ketika sudah ada kevakuman, meskipun dengan tingkat yang masih ditoleransi, itu akan mengalami penurunan. Ya. Yang rentan sekali itu kan kalau kita berbicara kondisi fisik, ya, yang di dalamnya ada daya tahan, ada kecepatan, ada kelincahan. Betul. Yang paling rentan itu adalah daya tahan atau endurance. Kemudian koordinasi. Ini paling rentan. 2 kali 24 jam
seorang atlet tidak melakukan aktivitas latihan itu sudah mulai menurun. Itu 2 kali 24 jam dalam hal endurance. Ya. Belum lagi tentang ball feeling, belum lagi tentang feeling game-nya. Ya. Jadi waktu 2 tahun ini memang sangat berat bagi seorang pemain untuk segera kembali pada performa puncaknya. Dibutuhkan kapan? Berapa lama? Tergantung dari kesempatan dia berlatih dengan intensitas dan program yang sudah disediakan oleh pelatih, termasuk kompetisi-kompetisinya yang sudah dijalani di setiap levelnya. Seperti sekarang ini, Mas Iman, misalnya dengan tidak adanya kompetisi ini, ya, kan dampaknya kepada klub, tapi kepada timnas. Karena pemain yang ada di timnas otomatis selama hampir kurang lebih 2 tahun ini tidak mempunyai kesempatan bertanding untuk mengasah keterampilan bertandingnya. Seperti itu. Betul. Apakah dengan bermain game online sesama pemain, sesama klub itu juga bisa tetap menjaga koordinasi lalu strategi gitu Pak? Cukup Kak kira-kira seperti itu Pak? Ya tidak bisa, karena kan kita tuh kan butuh gerak faktual di lapangan. Iya juga. Kalau sekedar misalnya dengan main game online itu tidak kita dapatkan. Ya. Jadi seperti kerjasama tim ya, kemudian misalnya tentang strategi atau taktikal yang dibutuhkan oleh pelatih itu kalau dengan game online tidak akan muncul. Gitu. Yeah. Jadi bantuan teknologi apapun di era digital ini kurang bisa mumpuni kalau semuanya membutuhkan gerak dan olah fisik ya Pak Imam. Ya, karena dalam prinsip latihan itu, latihan yang baik itu adalah latihan yang menyerupai kegiatan yang sebenarnya. Gitu. Itu yang tidak bisa tergantikan. Ada sejumlah klub yang tidak memasang target Pak, tapi intinya mereka pokoknya gelinding dulu aja lah. Satu di antara yang saya tangkap adalah Presiden Persebaya yang mengaku tidak pasang target apapun di liga ini, tapi mereka mengatakan bahwa yang penting jalan. Tanggapan Anda tentang statement dan sikap ini bagaimana Pak Imam? Ya, ini kan tergantung dari kondisi masing-masing tim. Pasti kenapa dia tidak punya target, mungkin dengan alasan kondisi yang seperti masih pandemi ini. Segala sesuatunya belum bisa dilakukan secara maksimal, seperti itu. Dan alasannya dari pihak Persebaya semacam itu. Karena segala sesuatu yang ingin dicapai oleh tim Persebaya itu tidak didapatkan di musim pandemi seperti ini. Sehingga Persebaya menargetkan target yang tidak mulu-mulu. Pokoknya ikut tidak terdegradasi, mungkin seperti itu. Bincang sore dengan tema besar Wayahe Bal-balan, siap kompetisi rebut prestasi. Kita masih punya peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari Aremania. Ada Mas Ahmad Ghazali. Mas Ahmad Ghazali, tadi sampean bilang sebuah kesepakatan gitu ya. Katakanlah kalau kesepakatan ini dilanggar, no nggak sanksi nih, sing ngelanggar itu Pak Mas Ahmad. Mas Ghazali, monggo. Ya, jadi kita sudah lama Sam ya, mulai sebelum gelaran Piala Menpora kemarin itu, kita di Malang ini kita selalu dalam masa pandemi ini kita bagaimana supaya sepak bola bisa digelar. Kita bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada di Malang itu memang melakukan sosialisasi kesepakatan semua pada teman-teman nawak-nawak semua Aremania bahwasanya ayolah Rek, kita memutus mata rantai terkait dengan COVID-19 ini, ya. Sepak bola waktu Piala Menpora bisa kita jalankan di Malang dengan sukses karena ini berkat juga hasil dari komunikasi, sosialisasi dan edukasi pada semua teman-teman Aremania. Yeah. Intinya adalah apa, Mas? Intinya adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar semuanya itu nanti endingnya adalah kita bisa kembali nonton sepak bola. Kita pun juga di Malang kita bersama-sama sudah tiap hari ini melakukan giat vaksinasi, Mas ya. Vaksinasi kepada yang dikhususkan kepada supporter Aremania di 3 wilayah. Di wilayah Kota Malang, di wilayah Malang Batu dan juga di wilayah Malang Kabupaten itu dengan difasilitasi oleh Kepolisian Polres Malang Raya. Dan juga
dari Dinas Kesehatan dan juga Forkompinda. Yang terakhir kemarin kita juga di Malang, Bapak Kapolda juga hadir, kita juga melakukan vaksinasi bersama di Polres Malang Kota itu bersama dengan teman-teman Aremania. Ini kita masih terus melakukan vaksinasi karena apa? Saat ini memang ini yang sangat dibutuhkan, bahwasanya untuk mencapai herd immunity yang kuat, kita tahan terhadap virus. Jadi vaksinasi tetap kita jalankan. Intinya apa? Intinya bahwasanya kita menginginkan bahwasanya supporter ini gak kena virus, Mas. Aman. Kasarannya aman Tetap gitu sehat. ya, aman. Tetap sehat. Tetap sehat. Jadi seumpama itu nanti dalam situasi normal sepak bola bisa digelar kembali dengan penonton, ya kita semua sudah siap. Itu yang kita inginkan di sana. Jadi sekarang ini sedang kita jalankan seperti itu. Ya. Bagaimana? Setiap hari kita selalu memberikan teman-teman wejangan iki liga cek digelar terus tetap berjalan. Wis kan gak usah teko nang stadion, gak usah nobar-nobaran. Nobar di omahe dewi-dewi ae, ambil umbi kopi sambil kopi. Oke, Mas Gozali, saya jeda dulu ya. Kita mampakkan pulang. Kita kembali sesudah informasi berikut ini masih dalam program Bincang Sore. Wayai bal-balan, siap kompetisi, rebut prestasi. Ini tema besar di Bincang Sore JTV. Sebelum saya ke Pak Haruna Sumitro, saya manfaatkan ke Mas Agus Bim-Bim. Mas, sama, kan sakmono akeh wong pengen nonton bal-balan secara langsung, tapi ditoto, ben gak muncul klaster anyar. Tapi kan ya ono sing kadang-kadang ya ono sing dablek, ono sing nakal, sing angel, ya apa caranya? Ya, kalau menurut saya sih di pertandingan kemarin di Piala Menpora, kita sebagai koordinator, kita sebagai teman-teman bonek, sebagai ketua-ketua, kita tetap mengadakan di dunia-dunia maya untuk teman-teman bonek untuk tidak berangkat, tidak untuk kumpul-kumpul. Dan kita kan juga punya tribun-tribun di GBT seperti di Surabaya ini kan ada Trinot, ada Timur, ada Tribun Kidul, ada Get Selikur, ada Tribun VIP juga. Nah, di situ kan banyak admin-admin bonek juga yang besar-besar. Berarti kita sebagai supporter tetap kita sebagai bonek untuk tetap menghalau teman-teman bonek dan seluruh supporter di Indonesia untuk tidak berangkat di stadion. Dan kita tetap ingatkan terus, jangan sampai benar-benar ada ulah yang dilakukan oknum untuk datang di stadion dan akhirnya pertandingan liga ini dibatalkan. Yang sangat disayang-sayangkan jangan sampai ada nawak-nawak Aremania mau ngomong sudah sibuk dengan vaksin, rajin vaksin gitu. Nek konco-konco bonek dhewe apa ono sing divaksin? Kita dari teman-teman bonek sebelum adanya kompetisi ini di awal pertama berhentinya Liga Indonesia, dari teman-teman bonek udah mulai duluan. Awal pertama kali dari teman-teman bonek. Awal pertama kali teman-teman bonek di perwakilan dari tribun-tribun. Habis itu mulai dari situ terus berjalan sampai sekarang pun kemarin juga ada sekitar 5.000 vaksin untuk teman-teman bonek dan bonita di Kodam, pokoknya di Surabaya lah keliling, di Polrestabes juga ada. Kita selalu mengadakan terus. Kemarin juga di tanggal 17 Agustus kita mengadakan di Warkop 27 sama Polrestabes, sama Kapolda juga, sama Bapak Erik Cahyadi, Wali Kota Surabaya dan teman-teman bonek dan bonita mengadakan vaksin di situ. Dan seluruh supporter yang ada di Surabaya, bonek dan bonita ini semuanya udah vaksin. Alhamdulillah sehat semua. Saya tak ke Pak Haruna dulu. Pak Haruna, kita tahu bahwa di MU ini juga ada beberapa pemain asing. Kalau bicara soal pemerataan vaksinasi, apakah mereka juga semuanya, termasuk pemain-pemain asing ini juga sudah divaksin, Pak Haruna? Ya, semua pemain yang terlibat dalam Piala Menpora kemarin kebetulan sudah vaksin semua. Hanya beberapa pemain baru asing yang datang itu yang kita sudah daftarkan ke proses vaksinasi, dan alhamdulillah semua pemain Madura sudah yang berangkat ke Jakarta sekarang sudah
100% vaksinasi sudah terlaksana. Iya. Siapa aja Pak Haruna? Mungkin Rafael Silva, Hugo Gomez, Santos Silva, apakah memang mereka yang termasuk sudah divaksin dari Pak Haruna? Pokoknya pemain yang terlibat dalam Piala Menpora, Rafael Silva, kemudian Hugo Gomez, kemudian satunya itu si Silva Escobar, semua sudah vaksin. Hanya kita ada satu pemain baru yang dari Korea Selatan itu yang hari ini sudah bergabung di Jakarta setelah lepas dari karantina. Insya Allah begitu keluar dari karantina dia sudah divaksin. Oke. Pak Haruna, kalau bicara soal sistem penyelenggaraan, saya baca-baca bahwa nanti penyelenggarakan beda dengan yang dulu. Kalau dulu tuh masih ada kesempatan untuk bertanding di kandang, bertandang kemana begitu. Tapi sekarang ini dipusatkan seperti itu, model-model bubble gitu Pak ya. Ada pengaruhnya nggak pada semangat pemain untuk bertanding Pak Haruna? Ya kita belum bisa menganalisa karena pertandingan juga belum bisa terlaksana. Kita baru bisa mengevaluasi setelah seri pertama akan berlangsung. Seperti diketahui bahwa liga ini akan dengan sistem semi bubble dengan 3 seri. Seri pertama di Jabodetabek, seri kedua nanti di Jawa Tengah, dan seri ketiga di Jawa Timur. Dan sistemnya adalah tim tuan rumah tidak akan bisa bermain di lapangan tuan rumahnya. Seperti Persebaya, dia tidak akan bisa main di stadion di Surabaya, apakah itu Tambasari maupun Gelora Bung Tomo, tapi dia akan dialihkan kepada stadion yang ada, termasuk Arema juga begitu. Sehingga dengan bubble system ini, semua tim berada dalam satu kontrol, berada dalam hotel, kemudian keluar masuknya terpantau, sehingga betul-betul bisa diamati gerakan masing-masing individu itu bisa terpantau dengan baik. Bicara soal kendali dan kontrol pengawasan Pak, seandainya ada yang melanggar gitu, apakah klub juga bisa menyikapi dengan kebijakan dan tindakan Pak, sanksinya misalnya? Ya, di dalam regulasi itu sudah pasti bahwa pemain ataupun individu yang keluar dari sistem itu, dia tidak boleh terlibat dalam kegiatan sepak bola di Liga 1 ini, khususnya dengan sistem seperti ini. Sehingga dengan aplikasi Peduli Lindungi itu, gerakan atau mobilitas individu itu bisa terpantau, bahwa si A ketika dia scan barcode di stadion A, kemudian setelah itu dia kembali check out dan check in di hotelnya, ketika dia keluar dia akan bisa terpantau dengan seksama, sehingga tracingnya akan mudah. Dengan dia mudah di tracing, dengan gitu kita bisa lakukan kontrol. Kalau kemudian di dalam situasi tertentu dia melanggar itu, tentu akan ada sanksi tersendiri dalam regulasi yang ada di dalam Liga Indonesia ini. Sebagai Direktur Madura United, ada harapan Pak penyelenggaraan Liga 1 dengan format dan model baru di tengah pandemi ini Pak Haruna? Ya tentu kita ingin berjalan dulu. Prinsipnya Liga ini berjalan dulu, perkara kemudian prestasi itu mengikuti. Bagi Madura, prinsipnya adalah liga ini bisa berjalan, bisa tereksekusi dengan baik, tanpa ada hambatan, seperti yang saya sampaikan tadi. Titip kepada seluruh supporter, khususnya yang hadir hari ini adalah Aremania dan Bonek Mania itu, bisa betul-betul mensosialisasikan dengan baik, agar khususnya, yang lebih khusus adalah 27, 28, 29 ini, betul-betul dijaga, jangan sampai gagal, jangan sampai tercederai dengan ulah-ulah yang tidak diinginkan, sehingga bisa membatalkan semuanya. Karena begitu batas sepak bola ini, kita semua yang akan rugi. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam, mungkin Anda dengan menyikapi situasi dan perkembangan macam-macam syarat dan juga mungkin ketentuan yang berlaku begitu, ada harapan Pak dari Pak Imam sendiri sebagai akademisi sekaligus mungkin terlibat dalam pembinaan, silakan. Baik Mas Iman, ya sebenarnya harus ada tim ya, tim behind tim di belakang tim, terutama yang menyangkut tentang research ya, penelitian tentang kompetisi ini. Apakah benar nanti itu kompetisi semacam ini akan menimbulkan klaster-klaster baru? Ini kan butuh diteliti. Misalnya kemarin di Piala Menpora misalnya, dengan penyelenggaraan seperti itu, apakah ada klaster-klaster baru yang ditimbulkan akibat sepak bola itu? Ini yang menjadi tugas tim behind timnya penyelenggara itu gitu. Karena saya sudah melakukan pengamatan. Kebetulan saya punya 4 akademi Mas. Selama pandemi itu
Maret 2020 kita latihan. Kita teliti anak itu sampai pakai masker itu saya teliti. Saturasi oksigennya ketika main bola pakai masker saya teliti. Apakah itu berbahaya atau tidak? Ternyata tidak. Oke. Kemudian ada pemain-pemain yang pulang dari latihan terus ada laporan terpapar enggak? Ternyata enggak ada gitu. Nah ini menjadi sebuah momentum penting. Misalnya di Liga 1 ini nanti ada tim yang khusus memang meneliti ini. Apakah dengan kerumunan pemain di stadion yang tanpa penonton pun itu sudah harus menimbulkan kekhawatiran klaster-klaster baru. Baik. Seperti itu Mas. Ini baiklah. Bincang sore JTV dengan tema Wayai Bal-balan, siap kompetisi, rebut prestasi, masih bersama Anda. Kita kembali sesudah informasi berikut. Bincang sore di bagian terakhir ini saya memanfaatkan kesempatan Pak Imam. Pak Imam, ada masukan untuk klub-klub yang akan bertanding? Mungkin Pak Imam dari sisi akademisi, silakan Pak Imam. Ya, protokol kesehatan itu sangat penting, sangat penting. Jadi saya baca-baca informasi dari berbagai situs federasi sepak bola yang sekarang berkompetisi. Memang kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu menjadi faktor utama berjalannya kompetisi tersebut. Siap. Sepakat. Kepatuhan pada protokol kesehatan. Baik, saya manfaatkan peluang. Bicara soal prokes, bagaimana kesiapan kawan-kawan bonek untuk protokol kesehatan? Patuh, monggo. Ya, kalau dari teman-teman bonek kita udah siapkan untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan dilarang nobar. Tetap kita nonton di rumah aja sambil nyantai sama keluarga gitu. Ya, sambil nyeruput kopi, goreng. Nang omah dewe-dewe. Namanya dewe-dewe santai. Nah, kayak wingi Piala Menpora ya alhamdulillah Surabaya sampai sak pertandingan buyar ya aman. Ya arek cilik-cilik sing nekat arepe nang dalam stadion piye? Ya apa? Ya mungkin kita juga harus minta tolong kepada pihak kepolisian juga kalau misalnya masih ada supporter-supporter yang nekat di jalan-jalan, tolong dihentikan gitu aja. Baik. Mas Ghazali, ya apa Mas Ghazali untuk situasi ini? Kira-kira ada seruan kayak konco-konco Aremania? Jadi intinya gini, kami sampaikan semuanya lah kepada semua teman-teman Aremania semuanya dimanapun berada, dan juga kepada semua warga Jawa Timur dimanapun berada ya. Ayolah rek, iki situasi masa pandemi sih belum berakhir. Saya mohon kesadaran nawak kabeh wis nonton nang hamurai, tetap dengan prokes kesehatan. Sing penting kabeh selamat, karena bagaimanapun juga keselamatan rakyat adalah hukum yang paling utama. Itu yang kita inginkan. Kabeh wis podo kesadaran kabeh supporter sa Jawa Timur. Ya tentunya juga supporter di Indonesia. Karena bagaimanapun juga ini sepak bola bisa digelar karena dengan prokes-prokes yang sangat ketat yang sudah diterapkan ini. Betul. Ya. Kita tahan dulu untuk tidak nonton di lapangan, kita tidak ada nobar, kita tidak ada kerumunan, tetap dengan prokes 5M, dan yang terpenting kita doa bersama-sama di rumah masing-masing. Sip. Lebih enak nonton nang hamurai sam. Sip. Oi. Oke. Saya ke saya ke Pak Haruna Sumitra. Pak Haruna, kira-kira ada peluang Anda untuk potong jenggot? Gimana Pak Haruna? Ya, saya kebetulan 27 aja. Jadi kalau 27 itu sukses dan kick off, saya akan merayakan itu dengan potong jenggot. Jadi nanti teman-teman akan jadi saksi semua untuk bisa menjadi perayaan saya untuk membuktikan bahwa kebahagiaan saya sebagai insan sepak bola itu kick off Liga 1 bisa berjalan dengan baik. Iya. Nanti itu 27, 28, 29 atau di 27-nya Pak. Iya. Saya titip Pak Haruna nanti kalau jenggotnya dipotong, dicancang, dipakai hiasan ya Pak Haruna ya. Keji. Tangan Liga 1. Oh iya, makanya. Selama pandemi. Oke. Tapi ngomong-ngomong, MU ada target nggak Pak Haruna? Ya, ini kompetisi
karena ini adalah kompetisi resmi, tentu kita harus betul-betul berjuang dengan squad yang ada dalam situasi seperti ini. Kita ingin minimal tidak degradasi, minimal. Baik. Jadi, itu prestasinya baik ya kita syukuri. Gitu. Oke, baik. Pak Haruna, terima kasih Pak Haruna untuk sambung dengan kami dan ngobrol-ngobrol pada Bincang Sore. Terima kasih juga untuk Pak Imam Syafi'i yang sudah sempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan kami. Dan Sam Ghazali, matur nuwun Mas Sam. Sam Ghazali, terima kasih. matur nuwun. Salam. Assalamualaikum. Pak Haruna. Dan juga Mas Agus Bim untuk Mas untuk rawuh ke studio JTV. Terima kasih. Jangan lupa mampir di Malang. Ya, pemirsa JTV, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan program Bincang Sore. Wayahe bal-balan, siap kompetisi, rebut prestasi. Saya Iman Dwiartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.